Oke, selamat pagi Sri Kandi STC. Apa kabar? Semoga dalam kondisi yang baik dan sehat. Oke, bertemu dengan saya Pak Anton dalam pelajaran ekonomi. Secara khusus kita akan PJJ begitu ya, karena proses pembelajaran masih jarak jauh. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan materi tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Ya, itu judul babnya atau kompetensi dasar yang akan kalian dapatkan di bab pertama. Dan untuk sesi pertemuan pertama ini yang akan saya sampaikan yaitu pengertian ilmu ekonomi, inti masalah ekonomi, pilihan, skala prioritas, dan pengelolaan keuangan. Oke, itu yang akan kalian dapat di video pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran. Dengan mempelajari KD ini, Anda diharapkan mampu 1. Memahami pengertian ilmu ekonomi. 2. Mengidentifikasi masalah ekonomi, meliputi kelangkaan dan kebutuhan yang relatif tidak terbatas. Dan yang ketiga, memahami konsep pilihan. Ya, ada kebutuhan dan keinginan dan skala prioritas. Nah, untuk KKM ini 75. Jadi kelas 10 itu 75. Jadi setelah menonton video ini diharapkan kalian mampu 3 hal ini. Begitu ya, teman-teman. Semoga paham. Baik, kita lanjutkan. Nah, sebelum masuk tentang pengertian ilmu ekonomi, coba perhatikan gambar berikut ini. Coba ditebak kira-kira ini gambar apa ya? Coba diperhatikan ya. Ya, beberapa detik kalian cermati ya. Ini gambar apa? Kira-kira gambar apa, teman-teman? Ini kalau dilihat dari gambarnya ini dari zaman dulu ya, purbakala begitu ya. Nah, jadi ilmu ekonomi itu sudah mulai itu sebenarnya sejak zaman primitif. Kalau kalian belajar tentang sejarah pasti akan disampaikan di mana manusia zaman primitif atau manusia zaman dulu itu sudah mengenal yang namanya ilmu ekonomi. Kenapa? Karena mereka punya kebutuhan. Contoh, mereka butuh makan, mereka butuh tempat tinggal, dan seterusnya. Maka mereka melakukan yang namanya ilmu ekonomi. Memang secara teori belum ada begitu ya, teman-teman. Dan mengalami perkembangan ya. Ini perkembangan yang pesat begitu kira-kira abad ke-18. Ada seorang tokoh ya yang namanya Adam Smith. Beliau mengeluarkan buku ini ya. Buku yang dikeluarkan tentang ekonomi tentunya ya. Bisa dibaca nanti, boleh kalian browsing begitu dengan judul ini ya. An Inquiry into the Nature of the World of Nation begitu ya kira-kira. Ini judul bukunya. Nah, sampai sekarang kita mengenal yang namanya e-money. Ya, sampai saat ini ya kita gunakan sehari-hari, bahkan dengan handphone kita itu kita juga bisa melakukan transaksi. Oke, semoga paham ya. Jadi sekali lagi ilmu ekonomi itu sudah ada itu sejak zaman primitif. Ya. Memang belum ada teorinya, tetapi pada abad ke-18 oleh Bapak Ekonomi Dunia ya, Bapak Adam Smith ya, itu dicetuskan yang namanya ilmu ekonomi. Sampai sekarang ya, dalam kehidupan sehari-hari kita itu kita pasti bersinggungan dengan ilmu ekonomi. Oke ya, kita lanjut. Nah, kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani yakni
oikonomia yang berarti manajemen rumah tangga. Nah, ini bisa diperhatikan gambar yang ada di depan begitu. Nah, terdiri dari dua suku kata, yaitu oikos yang berarti keluarga atau rumah tangga, dan nomos yang berarti peraturan, aturan atau hukum yang berlaku. Jadi itu kira-kira apa yang namanya ekonomi. Ya, ini sekali lagi berasal dari bahasa Yunani. Nah, secara sederhana, ekonomi dapat diartikan sebagai kaidah-kaidah, aturan-aturan, cara pengelolaan rumah tangga. Jadi kalau kalian perhatikan di keluarga Anda masing-masing, pasti punya yang namanya aturan main begitu ya. Misalnya kalau pergi main sampai jam berapa, kalau belajar, main game dan seterusnya itu pasti ada aturan mainnya begitu. Nah, sedangkan dalam artian luas ada beberapa definisi ya menurut tokoh ekonom. Ini di sini Pak Anton mengambil 3, yaitu ada Adam Smith. Ya, tadi fotonya sudah Pak Anton tampilkan di depan. Ada Paul A. Samuelson dan yang ketiga ada Alfred Marshall. Nah, ini gambar saya ambil dari Google, Wikipedia ya. Nah, yang pertama Adam Smith, coba diperhatikan gambar yang ada di sisi kiri. Coba kira-kira gambar apa ini ya? Di sana banyak sekali kayu, ya, tumpukan kayu. Ada beberapa orang yang sedang melakukan aktivitas. Nah, menurut Adam Smith, ilmu ekonomi secara sistematis mempelajari tingkah laku manusia. Di sini ada manusia ya, dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber-sumber daya yang terbatas guna mencapai tujuan tertentu. Nah, kalau diperhatikan dalam gambar memang begitu. Jadi orang-orang yang ada di gambar itu sedang melakukan aktivitas, ada usaha mengelola sumber-sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhan mereka. Entah ini nanti dibuat arang atau yang lainnya, nanti tergantung aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Oke, kira-kira paham ya? Ini menurut Adam Smith. Yang kedua, menurut Paul A. Samuelson. Coba diperhatikan gambar di sisi kiri. Di sini kita itu sering dihadapkan yang namanya pilihan. Nah, ini mau makan apa? Ini banyak sekali ya, ada 5 jenis makanan. Kita mau pilih yang mana? Nah, menurut Paul A. Samuelson, ilmu ekonomi adalah studi tentang cara orang-orang dan masyarakat membuat pilihan. Nah, ini dalam gambar sudah kita bisa melihat ada pilihan dengan atau tanpa menggunakan uang dalam menggunakan sumber daya produksi yang terbatas, tetapi dapat dipergunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis komoditas, ya, jenis barang apa yang akan dihasilkan dari waktu ke waktu dan mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi saat ini atau di masa datang kepada berbagai orang atau kelompok dalam masyarakat. Oke, semoga paham ya. Intinya kita dihadapkan dalam suatu pilihan yang terbatas. Berikutnya yang ketiga, menurut Alfred Marshall. Nah, perhatikan gambar di sisi kiri lagi. Kira-kira ini gambar apa begitu ya? Ya, kita mungkin rindu akan banyaknya orang begitu ya, karena sekarang kita masih jaga jarak gitu ya. Kalau dalam gambar ini sebelum COVID-19 ya, jadi masih banyak orang berkerumun gitu ya.
Kira-kira sedang melakukan aktivitas apa mereka? Ya. Jadi ilmu ekonomi menurut Alfred Marshall adalah ilmu atau studi yang mempelajari kehidupan manusia sehari-hari. Ya, jadi kalau kita bersosialisasi begitu ya, itu juga dipelajari oleh ilmu ekonomi apa yang kita lakukan. Ya, di sini terjadi jual dan beli sepertinya ya, banyak produk-produk yang diperjualbelikan. Kemungkinan ini pasar begitu. Nah, inti masalah ekonomi itu apa? Kita bisa melihat ya gambar di sisi kiri. Jadi dunia sekarang dihadapkan dengan bagaimana melawan yang namanya penyakit COVID-19 ini ya. Ini juga menjadi bagian studi ilmu ekonomi ya. Jadi dunia sekarang membutuhkan apa? Misalnya membutuhkan vaksin ya, untuk obat sebagai penawar ya. Membutuhkan masker. Nah, di bulan Maret, April itu kebutuhan masker itu sangat luar biasa ya. Dan seterusnya. Nah, jadi masalah ekonomi itu menyangkut proses pemenuhan kebutuhan manusia. Ya, ada dua hal pokok, yaitu kebutuhan manusia itu sendiri dan barang atau jasa sebagai alat pemuas kebutuhan manusia. Jadi kita sebagai pribadi itu pasti memiliki yang namanya kebutuhan. Sekarang kita pembelajaran jarak jauh. Kebutuhan apa yang pokok sekarang? Misalnya laptop, handphone, kuota internet. Itu sebagai sarana untuk kegiatan pembelajaran. Maka butuh kita sebagai manusia atau sebagai pelajar begitu ya. Nah, sedangkan alat pemuasnya ada atau tidak? Nah, banyak perusahaan yang sudah menciptakan misalnya laptop seri baru, ponsel seri baru ya, kuota unlimited dan seterusnya sebagai alat pemuas kebutuhan manusia. Oke, mungkin ada yang ditanyakan dulu. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, perhatikan, kita bisa melihat dari pakaian dari masa ke masa. Ya, kalau zaman dulu, ya, kebutuhan akan pakaian itu seperti apa? Kalau kita belajar pada pelajaran sejarah, bahwa pakaian itu pada zaman dulu itu terbuat dari kulit pohon misalnya, daun. Itu zaman dulu ya, berkembang lagi ya. Sekarang kebutuhan akan pakaian itu berkembang, jenisnya banyak sekali. Ya, kalau kita pergi ke baik ke pasar tradisional ataupun pasar modern ataupun pasar online, ya, sekarang kita bisa menemui banyak sekali pilihan pakaian ya. Kalau zaman dulu itu kita menggunakan daun dan kulit pohon begitu ya. Dan itu ya itu bahannya. Kalau sekarang sangat banyak sekali ya, jenisnya, bahannya, harganya juga nanti menentukan ya. Oke, ini contoh pakaian bagaimana kebutuhan manusia itu semakin hari semakin berkembang. Nah, dengan membandingkan antara jumlah kebutuhan manusia dan alat pemuas kebutuhan yang dihasilkannya, maka muncullah masalah ekonomi, yaitu kurang terpenuhinya kebutuhan manusia. Contoh bulan Maret ya, sekali lagi, kebutuhan akan hand sanitizer itu sangat tinggi sekali. Maka karena banyak orang butuh, yang sebelumnya itu mungkin kita cuek juga ya, tidak butuh begitu. Pada saat pandemi ini kita butuh sekali. Maka apa yang terjadi di pasar? Sulit sekali atau terjadi kelangkaan hand sanitizer, masker ya. Nah, maka muncul yang namanya masalah ekonomi. Nah, selanjutnya bagaimana? Sekarang sih sudah normal begitu ya. Sekarang di supermarket pun kita semudah
baik gitu. Oke, baik, kita lanjutkan. Inti masalah ekonomi pada dasarnya bersumber dari adanya kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Nah, perhatikan gambar di sana ya. Banyak sekali orang ya yang akan berbelanja kebutuhannya. Ya, coba diperhatikan ya, banyak sekali ya. Nah, serta tersedianya alat pemuas kebutuhan manusia yang terbatas. Jadi sumber daya ini sebenarnya terbatas, tetapi kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Nah, inti masalah ekonomi yaitu kelangkaan. Ya, kelangkaan itu apa? Yaitu kondisi di mana manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tak terbatas. Jadi itu inti masalah ekonomi. Kita lanjutkan. Nah, penyebab kelangkaan itu apa? Nah, mungkin sambil melihat gambar di samping kanan ya. Kira-kira penyebab kelangkaan itu apa? Ya. Yang pertama, keterbatasan benda pemuas kebutuhan di alam. Jadi sekali lagi sumber daya alam itu terbatas. Maka kalau banyak orang membutuhkan akan suatu benda tertentu dan alam sudah tidak ada, maka terjadi yang namanya kelangkaan. Yang kedua, kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. Nah, kita sebagai manusia memang harus bijak bagaimana kita mengelola sumber daya yang ada secara khusus di negara kita, sehingga nanti ke depan ya anak cucu kita atau kalian nanti ya masih bisa menikmati sumber daya alam yang disediakan ya di wilayah kita masing-masing. Jangan sampai kerusakan sumber daya ini juga menimbulkan bencana alam. Kemarin juga terjadi di Sulawesi ya, di mana di sana terjadi banjir bandang. Semoga di sana juga sekarang dalam kondisi yang baik, semua teratasi begitu ya. Ini karena salah satu sebenarnya penyebab manusia. Mungkin di bagian atas hutan sudah mulai gundul atau dialih fungsikan yang mengakibatkan kerusakan sumber daya alam. Oke, berikutnya keterbatasan kemampuan manusia dalam mengolah sumber daya ekonomi yang ada. Jadi kemampuan setiap negara untuk mengolah sumber daya alamnya itu berbeda-beda. Maka karena keterbatasan itu, barang dan jasa yang seharusnya bisa dihasilkan itu tidak ada. Karena keterbatasan kemampuan begitu ya. Yang keempat, peningkatan kebutuhan yang lebih cepat dibandingkan penyediaan sarana pemuas kebutuhan. Nah, sekarang kita lihat kebutuhan akan teknologi ya. Handphone kita belum rusak tetapi sudah ketinggalan teknologinya. Misal yang handphonenya Android ya. Android itu sistem operasionalnya mungkin setiap ya berapa bulan sekali itu mengalami perubahan. Semakin canggih, semakin canggih. Padahal handphone itu belum rusak, tetapi sistem operasinya begitu ya, itu sudah berganti. Sama juga dengan laptop begitu ya. Jadi teknologi itu mempengaruhi sekali ya. Perubahan akan kebutuhan teknologi. Oke, ini penyebab kelangkaan, semoga paham. Nah, karena kebutuhan manusia itu yang tidak terbatas, sedangkan sumber daya atau alat pemuas kebutuhan itu terbatas, maka kita sebagai pribadi, kita harus bisa membuat pilihan yang tepat. Nah, contoh yang saya tampilkan di gambar ini pasti kalian sering alami.
pada saat beli atau pada saat belanja. Contoh di sini adalah beli sepatu. Pasti kalian akan dihadapkan dengan banyaknya pilihan. Ya. Banyak sekali modelnya, warnanya, dan seterusnya. Mereknya, ya. Nah, untuk mengatasi kelangkaan, setiap orang harus menentukan pilihan yang tepat dan paling menguntungkan. Sekali lagi ya, paling tepat dan paling menguntungkan. Nah, kalian juga bisa membuat skala prioritas. Ya. Jadi kebutuhan yang lebih penting harus didahulukan terlebih dahulu. Yang saya tampilkan di depan, contoh ya. Prioritas pertama itu adalah kebutuhan primer. Kebutuhan sekarang itu diprioritaskan dulu yang pertama. Nanti kebutuhan primer itu apa nanti akan kita bahas di topik berikutnya. Yang kedua, prioritas kedua ini kebutuhan sekunder yang masih bisa ditunda begitu ya. Kebutuhan masa depan. Dan yang terakhir, prioritas ketiga adalah kebutuhan tersier. Jadi ini yang mewah-mewah itu ya. Nanti prioritas yang ketiga. Oke ya, itu yang namanya skala prioritas. Berikutnya, 2, pengelolaan keuangan. Pertama yang harus Anda lakukan adalah membuat pembukuan keuangan. Jadi dicatat ya, kalian memiliki uang saku berapa, digunakan untuk apa. Ya, karena ini penting ya, supaya kalian tahu pengeluaran kalian itu berapa. Yang kedua, memonitor dan mengevaluasi secara berkala. Jadi selalu dicek, dievaluasi kenapa kok pengeluaran saya seperti ini. Ya ini dicek nanti di pembukuan kalian. Yang ketiga, membiasakan diri untuk menabung. Ya, sekali lagi, menabung itu penting. Sebenarnya kalau kita sudah punya penghasilan, harusnya ya kita menentukan dulu seberapa besar tabungan kita, baru sisanya digunakan untuk konsumsi. Tetapi apa yang kita lakukan ya, yang kita lakukan konsumsi dulu, kalau ada sisa ya ditabung. Itu kebanyakan orang yang melakukan begitu ya. Sebaiknya mungkin dimulai dari kalian ya, ditabung dulu, sisanya baru untuk konsumsi. Itu bagaimana mengelola keuangan yang baik. Oke, ada pertanyaan mungkin, kalau ada silakan nanti di kolom komentar ya, tolong dituliskan atau nanti bisa japri saya juga boleh. Nah, daftar pustaka yang saya gunakan ya, ini ada buku ekonomi karangan Bapak Alam, ada dasar-dasar ekonomika, ini karangan Bapak Sugiharsono dan Ibu Wahyuni. Dan ini kalau mau baca bukunya Bapak Ekonomi Dunia ya, silahkan di sana. Beberapa gambar saya ambil dari ini ya, pixel.com dan Google. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar ya pada materi konsep dasar ilmu ekonomi. Jadi ini pertemuan pertama. Saya rasa cukup. Terima kasih sudah menyaksikan video tentang konsep dasar ilmu ekonomi pertemuan pertama. Oke, akhir kata, terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu di video berikutnya.